Pengajuan amicus curiae oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Mahkamah Konstitusi atau MK mendapatkan respon dari kubu calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan amicus curiae atau sahabat pengadilan yang diserahkan Megawati ke MK belum tentu berpengaruh terhadap perkara sengketa hasil Pilpres. Dia menjelaskan ini lantaran semua alat bukti sudah diserahkan dalam persidangan, sehingga amicus curiae tersebut bersifat inferendum atau sebagai informasi. Artinya keputusan untuk mempertimbangkannya terserah pada Majelis Hakim Konstitusi. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini mengatakan amicus curiae Megawati sudah diterima oleh MK. Oleh sebab itu pihaknya akan menyerahkan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan amicus curiae tersebut dalam rapat permusyawaratan hakim. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan mengatakan amicus curiae adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak yang ingin berkontribusi kepada pengadilan dan memberikan masukan dari sudut pandang yang netral. Sahabat pengadilan itu menurut dia mestinya bukan pihak di dalam perkara. Itu sebenarnya gini, amicus curiae itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega itu, dia kan bukan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai amicus curiae itu, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi amicus curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan amicus curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim amicus curiae ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa amicus curiae dari Megawati Soekarnoputri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya tidak terpikir tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud amicus curiae adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan amicus curiae. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, itu mereka orang-orang independen, silahkan saja. Mahkamah Agung yang menentukan. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan amicus curiae. Otto menjelaskan amicus curiae harusnya diajukan oleh orang-orang independen yang bukan bagian dari perkara. Amicus curiae diajukan oleh orang yang tidak terikat pada si A atau si B. Meski begitu, dia mengelak ketika ditanya apakah amicus curiae dari Megawati tidak akan didengarkan oleh Majelis Hakim Konstitusi. Menurut Otto, hal tersebut tergantung pada MK. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai substansi pendapat dari pengajuan Megawati Soekarnoputri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara PHPU Pilpres 2024 sudah terpatahkan pada sidang yang bergulir di Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurut dia, pengajuan amicus curiae juga seharusnya disampaikan oleh pihak yang tidak berkepentingan langsung dengan perkara PHPU Pilpres 2024. Dasko pun menyebut amicus curiae dalam peraturan perundangan tidak dapat dimasukkan sebagai pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus perkara. Apa yang dituangkan dalam amicus curiae itu juga sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari paslon nomor 3 dan sudah terpatahkan dalam sidang MK. Dan oleh karena itu di dalam rezim undang-undang MK maupun undang-undang pemilu itu tidak ada kemudian yang namanya amicus curiae itu dimasukkan dalam
pertimbangan hakim itu. Di sisi lain, pakar hukum tata negara dari Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah Castro, mengatakan bahwa banjir amicus curiae menandakan dua hal. Pertama, simbol kegelisahan kolektif publik terhadap pelaksanaan pemilu 2024 yang penuh dengan dugaan kecurangan. Dia menjelaskan kecurangan dalam pemilu 2024 diduga mulai dari upaya kekuasaan menyandra MK, politik cawe-cawe presiden, politisasi bantuan sosial alias bansos, pengerahan aparatur negara, dan sebagainya. Kedua, simbol ketidakpercayaan terhadap MK yang tersandra oleh putusannya sendiri. Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyampaikan surat amicus curiae atau sahabat pengadilan kepada Mahkamah Konstitusi dengan diwakili Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Surat amicus curiae untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 tersebut diserahkan di Gedung 2 MK Jakarta Pusat Selasa 16 April. Kepada lembaga peradilan tersebut yang diwakili oleh dan Kepala Bagian Sektaf AACC Kerjasama Luar Negeri Immanuel Huta Soid. Pada kesempatan itu, Hasto sempat membacakan tulisan tangan Megawati dalam amicus curiae tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang pertama, sebelumnya kami mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan yang kedua, saya Hasto Kristianto bersama dengan Mas Jarod Saiful Hidayat ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dengan surat kuasa berikut sambil rekan-rekan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri. Sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Dan ini terlampir dengan juga tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarnoputri buat teman-teman pers. Ya. Kiri mas. Ya, semua otentik. Ya. Ada tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno. Ya. Perlu dibaca? Boleh. Ya. Tulisan Ibu Mega aja ya. Agak kenceng ya Pak ya. Ini ada seluruh pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin.